Paninggalan. Ke barat sedikit kita berbatasan dengan wilayah Kabupaten Cilacap dan Jawa Barat. Kemudian ke utara kita juga berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Namun alhamdulillah selama ini kami bareng-bareng dengan para desa, dengan tokoh masyarakat masih bisa memantau sekaligus mengantisipasi bahaya-bahaya dari luar wilayah. Karena kebetulan jalan yang menghubungkan wilayah Banyuwangi kita karena bisa terpantau. Andai saja jalur lalu lintas yang menghubungkan wilayah Cilacap maupun Jawa Barat maupun Brebes itu lancar, maka tidak tahu apa yang terjadi di wilayah Kecamatan Gemular di ujung menjawab tahun politik juga. Kadang informasi yang kita serap, informasi yang kita dapatkan itu dari berbagai sumber, baik dari media sosial, media elektronik dan sebagainya. Dan itu belum tentu benar. Bahkan sekarang uang itu banyak sekali. Karena itu mari bersama-sama kita waspadai info-info yang masuk, yang kita konsumsi, diserap, disaring, jangan diterima. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Hasyim dan juga Pak Agus dan teman-teman bahwa hari ini memang kita topiknya masalah penanggulangan bencana bahaya radikalisme, ya, di mana radikalisme rupanya sudah paham lah, ya, kalau kita dengan membaca koran, dengan melihat TV, juga dari HP yang demikian gencar, ya kita hanya kewaspadaan saja, ya, bahwa karena tahun ini adalah tahun politik, ya, di mana ini merupakan tikungan yang tajam, di mana orang-orang yang akan mengganggu keamanan, ketertiban, atau mungkin berusaha memecah belah, inilah saat yang paling tepat, ya, di mana orang pada posisi hari ini rupanya sudah wonge Agus, wong sapa segala macam, rupanya sudah memposisikan masing-masing. Walaupun ini sebenarnya tidak perlu, ya, apalagi jumlah dari dulu ya saben tahun kok ya sih Agus, di mana agar supaya masalah jumlah benar-benar murni ini adalah kondisi wilayah di Kecamatan Gemular. Yang sampai dengan hari ini juga kayaknya teroris atau apa yang dari Gemular kayaknya langka, ya, dari beberapa tempat itu ada. Nah, hari ini memang saya sekalian nyambangi sahabatnya Pak Agus di Gemular, jadi saya hadir secara langsung karena ya menurut saya tahun ini memang tahun yang cukup strategis, ya, sehingga hari ini kegiatannya ya bersifat politis ya ada, ya, tidak politis ya juga tidak, karena menyangkut kepentingan secara umum, ya. Dan sehingga 5 khususnya dari Gemular, dan sehingga perlu kita bersama-sama untuk lebih meyakinkan lah, ya, bahwa teman-temannya Pak Gus, saya yakin pasti dengan 4 pilar kebangsaan ini sudah menjadi suatu keputusan, keyakinan yang harus kita pertahankan. Yugoslavia dulu kan dari berbagai negara-negara kecil yang akhirnya pecah dari negara-negara kecil, ya, yang waktu itu pemimpinnya Joseph Broz Tito, ya, lalu Soviet dengan Brezhnevnya, lalu Indonesia dengan Bung Karno-nya, ya. Tetapi Indonesia tetap satu, ya. Ini kenapa? Ya karena kita punya Pancasila, ya, yang sudah kita yakini sebagai the way of life kita, ya, bangsa kita, atau ideologi tunggal bangsa kita, ya, Pancasila itu. Nah, inilah yang bisa menyatukan.
Nah mungkin kalau saya berbicara di skop yang lebih kecil, misalnya saya dengan bagus dengan kader-kader, nah saya akan menyampaikan bahwa kita bisa bersama hari ini kalau ngomong di Wong PDI KB Pak, yang bisa menyatukan siapa ya, rohnya Bung Karno ya, yang bisa mengumpulkan orang demikian banyak ya, yang sampai dengan hari ini kita masih menjadi partai pemenang di negara kita ya. Pada tahun ini memang kita mau menang ketiga kali berturut-turut, tapi rupanya anak sing ora seneng lah ya, dimana para orang yang dipercaya Bu Mega malah makan begot gitu aja ya, yang bingungi. Tapi saya yakin Bu Mega tetap solid ya, bagus ya. Ya jadi kita memang tidak perlu cemas ya karena semua orang pasti paham ya kalau yang dalam politik kenapa begitu ya. Jadi tadi yang Pak Hasim sampaikan, lah kan makin bapaknya kayak semua ya sing wajar ya diberi. Nah, karena orang wajar ya kudune orang diberi ya Pak Hasim ya. Jadi tapi nak ngajar baik lagi sih kadang-kadang bingung ya. Ada mana ibunya wis cocok-coki ya. Kok bapaknya tekor lagi lama malah jadi begot gitu ya. Jadi akhirnya ya wis manut saja ya. Yang akhirnya jadi hari ini rupanya serba ada ketidakpastian ya. Tetapi saya yakin lah badai pasti berlalu ya. Jadi kita nggak usah khawatir, yang penting bahwa pemilu tahun 2024 besok harus sukses. Pemilu supaya sukses berarti harus orang yang datang di TPS juga banyak ya. Kalau bisa semaksimal mungkin ya, di atas 80% kalau bisa. Atau orang yang ada domisili di sini semuanya datang, dan tidak ada orang yang tidak masuk di DPT, semuanya punya hak pilih masuk di DPT. Dan mereka yang ada di wilayah semuanya datang ke TPS, kecuali yang tidak bisa datang mungkin ada kompromi bisa didatangi atau bagaimana ya. Nah, di samping mereka menggunakan hak pilihnya, juga milih yang benar gitu loh ya enggak. Dan yang milih tapi dipilih orang tadi ya percuma kan. Jadi hindari suara yang tidak sah seminimal mungkin. Jadi wong wis nyoblos ya kudu bener, suaranya tidak rusak. Jadi suara sah. Tapi harapan saya juga suara sah tapi yang menghasilkan kursi sebenarnya ya. Dan yang segi suara sah tapi orang menghasilkan kursi yang eman-eman. Ini ada ya. Coba kayak di daerah sini aja ya enggak, dari 18 partai politik yang bisa mendudukan anggota DPRD yang di kabupaten aja berapa? Sedikit sekali, kan ini hanya 5 atau 6 partai saja. Sing 12 partai atau 10 partai mungkin tidak mendudukan kursi. Jadi andai kata orang yang milih di 10 atau 11 partai itu dapat 5.000-an itu akan jadi 55.000 ya. Dan 55.000 ping 6 dapil berapa? 300.000 lebih itu. Suara sah yang mubah ibaratnya. Jadi andai kata di sini tidak dapat 10.000 lebih ya, apa 11.000 lah. Antara suara partai dan suara caleg ya sudah walau alam lah saya yakin. Tidak akan dapat kursi ya. Jadi yang pilih ya jadilah pemilih yang cerdas dan bijak gitu loh. Jadi kita melihat ke partainya apa, ke wongnya siapa orangnya nantinya, dan juga apa yang sudah dilakukan. Dan juga andai kata saya pilih, mungkin bisa jadi orang enggak. Nah, tapi kalau milih jelas-jelas milih untuk yang tidak jadi ya dipercuma kan. Eman-eman suaranya. Ya jadi pilihlah yang masih jadi ya enggak. Ini mungkin akan lebih bermanfaat daripada misalnya dengan gue kacau anyar gitu, nyalek. Padahal partai ini bisa yakin suara bakal jadi enggak. Lah mungkin kadang-kadang dendongi bolak-balik orang nyoblos orang penak ya. Tapi nak orang dijani bolak-balik tokoh terus enggak. Ya wis ben ngomongin dijani saja enggak apa-apa ya. Tapi pada saat kita menentukan siapa yang dipilih lah, itulah yang mungkin perlu direnungkan. Pilihan saya ini manfaat apa tidak? Kalau saya milih ternyata dipilih orang tadi ya percuma sebenarnya.
Ya berbeda dengan pilihan misalnya kayak bupati, ya, presiden. Nah ini kan apa gubernur. Ini memang sedikit menyangkut partai dan juga nama, ya, terutama ya elektabilitas dari partai itu sendiri. Jadi misalnya dulu pada saat pilihan bupati waktu ada Pak Hussein bersama dengan Pak Pak Marjoko, ya, dulu Pak Bambang Priyono kan populer banget, ya, mau diusir PDI tapi pindah, ya. Lalu dari PD Perjuangan ngusung Aris Wahyudi sama Asrorun. Nah kalau saya mau PDI saya ngerti Aris Wahyudi pasti kalah, ya enggak? Tapi saya harus pilih itu gitu, ya, enggak? Ya ini karena sehingga dicalonkan PDI di daerah basisnya kok belum yang isi di sini, ya, dan juga harga diri partai itu ada di mana. Jadi akhirnya saya ngerti kita sih kalah, ya, tapi saya nggak akan pilih itu. Saya dengan Bambang Priyono bagus, ya, tapi karena tidak gambar ya boten gitu. Nah seperti hari ini pun saya juga sampai kapanpun ya saya pasti pilih Ganjar misalnya, ya. Nah hal-hal yang seperti itu mungkin yang berbeda dengan pilihan DPRD. Nah untuk ini saya titip kepada semuanya, jadilah pemilih yang cerdas, yang bijak untuk mensukseskan program dari program nasional pemerintah. Hak dari negara yang diberikan kepada warganya setiap 5 tahun sekali ini harus benar-benar bisa dimanfaatkan. Dan juga besok pemilihan yang melelahkan yang jelas. 5 kertas suara yang harus ditoktis, ya. Jadi DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD dan presiden wakil presiden. 5 kertas, paling tidak dia kata satu orang butuh 2 atau 3 menit, enggak, ke gotok bosan itu. Belum nanti penghitungannya, ada kata satu TPS 250 lembar saja ada 1.250 yang harus dijembreng dibaca. Ini rampungnya pasti sampai dengan dini hari. Dan sehingga Bapak dan Ibu semuanya perlu kewaspadaan, ya. Jadi nanti tetap harus dipantau. Bapak dan Ibu semuanya sebagai warga yang dipercaya untuk bisa mensukseskan pemilu besok. Sehingga jangan sampai ada nanti protes rame-rame supaya dibuka ulang, ya, dihitung ulang. Ini juga akan lebih melelahkan lagi. Sehingga sekali gelar, hitung secara benar dan jujur, ya, tidak ada yang protes, lah itu baru hebat lah, ya. Semoga tidak ada yang diulang. Waktu kemarin rupanya di Gumelar itu ada yang dihitung ulang, ya. Tapi untuk kali ini ya semoga tidak ada, ya. Ya waktu itu memang nyaris-nyaris lah, ya, di mana PD Perjuangan bisa nambah, tetapi karena ada sedikit bergaining dengan P3, jadi akhirnya ya lepas satu. Nah Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa besok ya kami amat berharap, saya juga titip pada Bapak dan Ibu semuanya, menjelang pemilu ini memang suasana yang cukup rawan. Oleh karena itu wajib kita pantau secara baik. Bukan berarti kita jadi orang paranoid, ya, KPU dicurigai, tidak, ya. Tetapi orang-orang yang orang datang tamu 1 kali 24 jam juga perlu dipantau supaya lapor di RT RW dan seterusnya. Dan juga dikata ada penduduk baru juga kita lihat, ya, apakah ini normal apa tidak, ya. Jadi kalau orang datang, orang yang tertutup sekali, orang bergaul, nah ini juga perlu kita waspadai. Atau mungkin penduduk asli situ, ya, tetapi menjadi aneh misalnya. Sekarang biasanya dalam kumpulan, dalam pengajian, mau tahlilan, sekarang tiba-tiba nggak mau. Ya ini juga mungkin perlu didekati, ditanyakan. Bagaimana kalau dia merubah perilakunya, atau mungkin juga tamunya sih orang-orang asing yang tidak kita kenali, atau orang-orang itu juga dengan perilaku yang tidak wajar dibandingkan orang pada umumnya. Ini juga perlu kita pantau. Jadi ada kata kita yakin segeralah dikoordinasikan dengan pihak desa, dengan Babinsa, dengan Babin Kamtipmasnya, dengan Koramil maupun Polsek atau dengan
Bu Camat. Nah ini yang harus kita waspadai. Bukan berarti nanti kita mencurigakan kok gawe goro-goro ibu digebuki ya jangan ya. Karena kita negara hukum bahwa semuanya ada aturannya. Dan SKDN ini merupakan dari ibaratnya orang yang diminta bantuan oleh pemerintah untuk mengamankan wilayahnya. Jadi andai kata ada hal-hal yang mencurigakan, SKDN yang ada di masyarakat ini pasti akan mencium lebih awal dibandingkan dengan petugas yang jumlahnya sedikit dibandingkan dengan luas wilayah Kecamatan Gumelar ini. Sehingga saya titip kepada Bapak Kepala Desa dan SKDN amankan wilayahnya dengan sebaik mungkin agar supaya negara kita tetap aman, damai, tidak ada gangguan apapun, semuanya dalam beraktivitas juga normal, tidak ada gesekan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Walaupun kadang-kadang gara-gara voli misalnya bisa jadi ramai ya, karena Mas Agus wis jualan voli lah ya, di mana-mana pasti dari Gumelar menonjol sekali ya event-event voli. Tetapi olahraga ya juga sebagai alat pemersatu, alat membuat kita sehat, juga bisa menjadi konflik ya, seperti kayak kemarin bal-balan di Gor Satria antara Persibangga dengan Persibas ya ributnya. Nah mungkin hal-hal yang seperti ini kalau bisa jangan sampai terjadi. Saya mungkin tidak banyak Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Jadi intinya saya titip supaya Gumelar tetap aman, damai, nanti pemilu berlangsung secara jujur, adil, ya. Tidak ada rasa takut sama sekali. Jadi wong akte kemarin TPS jangan ada kesan bedi segala macam, intimidasi, harapan kami tidak akan terjadi. Dan kami percaya bahwa TNI, Polri, ASN semuanya netral. Nah, sehingga yang di sini yang tidak netral ya paling saya dengan Pak Agus Tok ya. Kalau saya pasti tidak netral ya, Pak Agus ya juga tidak netral. Tidak netral karena saya dengan Pak Agus kan petugas partai ya. Ya memang saya bisa ikut pemilu ya karena ditugasi oleh partai. Kalau saya bukan petugas partai mungkin nggak bisa bersama-sama dengan Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil mungkin nggak bisa berdiri di sini. Dan karena saya ditugasi oleh partai dan partai saya menang, jadi saya jadi ketua DPD di Banyumas ini. Jadi kalau orang menjadi petugas partai kan berarti harus sesuai dengan patron dari partai itu. Orang berarti kudu manut kayak orang kalau menjadikan PDI kan naik petugas partai wis perintahnya apa gue mesti kudu gini, sebenarnya tidak demikian. Ya. Nah sekarang malah orang yang dulu memprotes petugas partai menganggap remeh hingga sekarang dibuktikan hingga pada saat Pak Jokowi menjadi petugas partai kan tidak ada pelanggaran undang-undang macam ya kan, pelanggaran aturan. Sekarang begitu sudah tidak jadi petugas partai, Covid diterjang sampai ya kan. Dan disitulah Bapak, kalau saya yakin bahwa Pak Agus saya sesuai dengan patronnya tegak lurus dan juga kita berpegang pada aturan gitu ya. Nggak pernah Bu Mega perintah langgar gue apa baik ini nggak pernah ada. Jadi semuanya patuhilah aturan yang ada. Seperti isu bahwa pemilu presiden boleh 3 kali. Bu Mega dari awal tidak ada pemilu sampai presiden ping 2 kali sudah cukup. Pemilu isu diperpanjang, tidak ada diperpanjang. Lalu ada isu Ganjar pun jadi wakil juga. Pada rakernas diputuskan tidak, ya, kita sebagai partai pemenang tidak akan menjagokan jadi wakil. Jadi semua tuntutan atau harapan dari orang-orang tertentu pupus semuanya. Ya. Dan saya yakin Bapak Ibu kekeh, ya. Bapak Ibu kenapa tidak puas? Ibu tetap berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Coba kalau Ibu nggak kepentingan Jawa, kuat saja yang majukan Bupala menang. Yang penting anakku maju, tetapi tidak demikian ya. Disitulah menunjukkan kenegarawan Bu Mega yang luar biasa. Jadi saya dengan Pak Agus banggalah ya bahwa kita punya pimpinan partai yang luar biasa. Dan sampai dengan hari ini tidak pernah ada
dari kelompok-kelompok nasionalis yang berkhianat, rupanya tidak ada. Dan mari kita berjuang bersama untuk tetap membangun kebersamaan, tetap mempertahankan 4 pilar kebangsaan kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan dan NKRI. Ini merupakan pilar-pilar yang harus kita pertahankan untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 yang akan datang, dan harus bisa dicapai karena kita punya segalanya, ya. Jadi tidak ada negara yang bisa gembosi Indonesia, ya, bisa gembosi para pejabatnya dibeli, ya, mungkin bisa itu, ya. Tapi sepanjang orang-orang yang punya komitmen terhadap negara kita yang baik, saya yakin Indonesia tidak perlu ada lagi orang miskin. Hari ini memang masih ada, ya, karena kita terputus-putus kemarin, dan sehingga ke depan harapan kami kita sepakat untuk membangun Indonesia Raya, Indonesia yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia, dan kita tidak perlu kirim tenaga kerja kita ke luar negeri, sebenarnya nggak perlu. Indonesia pasti bisa menghidupi seluruh warganya di bumi yang kita cintai ini. Mungkin itu dapat saya sampaikan, Bapak dan Ibu semuanya. Saya melihat bahwa Bapak Ibu semuanya pasti lelah, dan semoga apa yang disampaikan oleh kami sudah cukup jelas, jadi nggak ada pertanyaan, ya cepat selesai, ya. Dan jelas saya ucapkan terima kasih, selamat berjuang, selamat mengamankan Indonesia menjadi negara yang aman dan nyaman untuk kita semuanya. Cara acungkan tangan, kemudian sebutkan nama dari mana, dan sampaikan secara singkat.